Kalau sampah ini ada hubungannya 6 bulan, setahun, 12 bulan, 6 bulan, 4 bulan, dan 2 bulan. Jadi kalau kita masuk masih sebenarnya dari beberapa luar biasa. Tangannya goyang, kepalanya goyang, hati jantung goyang, jantung goyang, hati goyang. Satu bersama-sama, satu dulu ya. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah. Yuk diri dong ibu-ibu, berdiri semua. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara kaya. Satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara. Bukan lautan, hanya kolam susu. Asik. Air dan jalan cukup menghidupimu. Asik, asik. Dan jalan tobat kau temui. Tangan semuanya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada tobat kau temui. Suaranya lebih lagi. Adalah pengolahan sampah dengan teknik komposter. Ada yang pernah dengar komposter? Pernah dengar? Bapak pernah dengar komposter? Udah pernah dengar ya Pak ya? Udah tahu ya? Semua di sini saya yakin komposter itu bukan alat yang baru, tetapi kami memberikan inovasi ini bahwa kami mau menjadi anak-anak muda minimal kami berbuat sesuatu lah bagi negeri tercinta ini. Karena jujur Bapak Ibu, bicara tentang permasalahan sampah, sampai sekarang ini banyak orang yang masih belum mengerti apa sih sebenarnya manfaat sampah. Bahkan itu pengetahuan orang masih minim mengenai permasalahan sampah di tanah air ini. Bahkan sampah masih dianggap menjadi sesuatu yang merugikan. Makanya saya katakan di Indonesia itu baru sampai kepada tahap buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau di luar negeri itu sudah sampai ke tahap memilah dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Makanya untuk sampai ke level memanfaatkan sampah, Indonesia itu masih jauh. Dan makanya ada katakan 2020 Indonesia bebas sampah. Itu memang kalau secara target mungkin tak bisa tercapai. Tapi saat ini yang saya lihat realitanya, untuk membuang sampah pada tempatnya Indonesia masih belum. Kita mau bahwa hari ini ketika nanti kita berkumpul di tempat ini, informasi yang saya bagikan kita mulai berubah pola kita, bahwa kita harus belajar membuang sampah pada tempatnya, mendisiplinkan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kami setiap anggota grup kami, teman-teman kami selalu membiasakan di mana ada sampah di jalan, kami berusaha untuk mengurung atau mungut apapun yang terjadi, meskipun kami berpakaian rapi sekalipun, ketika kami melihat sampah di sekeliling kami berusaha untuk mungut. Entah saya taruh di kantong celana dulu, atau kami nanti cari buang langsung ke tempat sampah. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya tidak tahu. Jadi sebenarnya kan kalau
dengar tadi bisa dicoba di rumah kan, ya kita semua bisa coba di rumah. Untuk alatnya sendiri itu udah ada yang dijual, apa kita harus modif lagi ideanya itu? Sama jenis sampahnya, kayaknya saya mungkin kurang ngerti ya. Jenis sampahnya apa cuma sampah organik aja yang bisa jadi kompos itu, atau mungkin kayak kertas bisa? Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Jadi sebetulnya mengolah sampah organik itu ada banyak cara. Misalnya kita di rumah punya pekarangan yang besar, itu kita dengan memberikan lubang aja, kita masukkan sampah ke dalam, itu juga bisa. Bisa dengan menggunakan terpal, itu dibungkus seperti membungkus kado, itu juga bisa. Dengan menggunakan kain karung beras, itu juga bisa. Nah, dengan menggunakan tong ini, memang tong ini adalah sebuah inovasi yang kami ciptakan. Jadi gini, keadaan di Jakarta ini kan kotanya padat. Ketika kalau kita mengolah sampah hasil yang terbaru itu menjadi masalah besar. Nah, jadi kami membawa satu inovasi ini untuk menjawab kebutuhan di kota besar di mana tidak mengganggu lingkungan. Jadi sampah yang dikelola di dalam komposter ini hasilnya tidak akan berbau, ya kan, tidak perlu dipotong-potong. Jadi tidak perlu diaduk-aduk, kita hanya memilah sampah. Sampahnya apa aja sih? Bisa sayur, aneka dedaunan, kotoran hewan itu pun kalau ada, atau sisa kulit buah yang dimasukkan ke dalam tong komposter namanya. Nanti di dalam waktu 1 minggu dia akan menghasilkan pupuk organik cair, ya kan? Nah, kenapa saya bilang ini subur? Bapak Ibu bisa melihat saya aja subur setiap hari minum ini. Jadi kurang lebih seperti itu, bahwa ini pupuk organik yang akan dihasilkan dari air sampah yang ada di sini, yang nanti berfungsi untuk menyirami tanaman supaya tanaman kita menjadi lebih subur, lebih bagus, dan tanah tidak keras. Jadi sebetulnya pupuk organik ini bisa kita hasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi tadi yang saya katakan sisa sayur, aneka dedaunan, kotoran hewan. Yang penting pada intinya dia yang udah hancur, misalnya mau kulit jeroan ikan pun juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang membutuhkan sampah ya, kayak dahan itu kan memang organik, cuma dia membutuhkan 5 tahun untuk penghancurannya. Untuk ada bersama kalau plastik itu membutuhkan waktu yang lama. Gelas, kaleng, kaca, semuanya itu membutuhkan waktu lama. Styrofoam juga abadi gitu kan. Ada umur sampah gitu ya, memang kita harus tahu. Nah, sampah organik pun juga ada umurnya, batang pohon itu bisa 5 tahun. Ya, jadi yang mudah hancur, yang paling lama pun hanya 6 bulan, yaitu kayak nasi, sisa sayur, aneka dedaunan.